Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Winda Elvasa Putri dari Program Studi Ekonomi Syariah STN Bengkalis semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis penelitian, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Al-Ma'arif M. Hum. Adapun materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang penelitian eksperimen, studi kasus, penelitian etnografi, penelitian fenomenologi, dan juga penelitian grounded theory. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu penelitian eksperimen. Nah, jadi penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terhadap variabel lain dengan mengendalikan kondisi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian eksperimen ini merupakan salah satu penelitian kuantitatif yang sangat kuat dan mengukur hubungan sebab dan akibat. Adapun jenis penelitian eksperimen ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pre-eksperimen. Jadi, jenis ini merupakan desain eksperimen yang tidak memiliki kontrol ketat. Variabel luar yang mempengaruhi variabel independen tidak diberi perhatian atau tidak dikendalikan. Selanjutnya yaitu eksperimen yang benar atau true eksperimen. Jenis ini memiliki kontrol yang ketat di mana variabel luar yang mempengaruhi variabel dependen dikendalikan dan diberi perhatian. Selanjutnya yaitu quasi eksperimen. Nah, jenis ini tidak sama dengan eksperimen yang benar, tetapi tidak sama juga dengan desain pre-eksperimen. Perbedaan antara keduanya adalah penegasan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini, variabel dependen dimanipulasi, tetapi peserta dari suatu kelompok tidak ditentukan secara acak. Selanjutnya yaitu kunci penelitian eksperimen. Nah, jadi terdapat beberapa kunci dalam penelitian eksperimen, diantaranya yang pertama yaitu random excitement atau penempatan secara acak. Yang kedua, adanya kontrol terhadap variabel tambahan. Yang ketiga yaitu manipulasi terhadap kondisi perlakuan. Yang keempat yaitu ukuran hasil atau outcome measure. Dan yang kelima yaitu membandingkan kelompok, serta yang keenam yaitu ancaman terhadap validasi, yaitu ancaman dari internal dan juga eksternal. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian eksperimen. Jadi di dalam penelitian eksperimen terdapat beberapa langkah penelitian. Yang pertama yaitu dilakukan penelitian eksperimen, kedua membentuk hipotesis, selanjutnya dilakukan pemilihan unit partisipasi penelitian, kemudian memilih perlakuan eksperimen, kemudian dilanjutkan dengan memilih rancangan eksperimen, lalu melaksanakan eksperimen, dan dilanjutkan lagi dengan pengorganisasian dan menganalisis data. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan laporan penelitian dan eksperimen. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian eksperimen. Jadi terdapat beberapa karakteristik dalam penelitian eksperimennya. Yang pertama yaitu variabel manipulasi. Di penelitian eksperimen itu memerlukan manipulasi data terlebih dahulu, namun harus ditetap secara terencana, seperti suatu variabel bebas dimanipulatif dan semua variabel lainnya kecuali variabel bebas tetap dipertahankan. Sedangkan pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat itu diamati. Selanjutnya yaitu variabel kontrol. Peneliti harus melakukan kontrol agar dapat memindahkan pengaruh variabel lainnya yang kemungkinan dapat mempengaruhi variabel yang diamati. Yang terakhir yaitu observasi langsung. Peneliti bisa melakukan observasi langsung dengan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi serta menimbulkan perbedaan hasil. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memusatkan perhatian pada suatu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam, sehingga mampu untuk membongkar realitas di balik suatu fenomena tertentu. Adapun metode penelitian dalam studi kasus ini terdapat beberapa metode penelitian. Yang pertama yaitu menentukan penelitian studi kasus dan mendefinisikan pertanyaan penelitian, yaitu menentukan pertanyaan penelitian yang terkait dengan objek yang ingin diteliti dan dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu melakukan studi pustaka. Jadi studi pustaka penting untuk mencari apakah telah dilakukan
penelitian yang serupa dan menjadi acuan dalam mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyusunan desain dan instrumen. Ini merupakan tahap untuk membuat desain penelitian dan instrumen yang valid untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keempat yaitu mengumpulkan data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode seperti survei dan wawancara dan juga observasi. Yang kelima yaitu analisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara teliti untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap kasus yang diteliti. Yang keenam yaitu menyusun laporan penelitian. Hasil analisis data disusun dalam laporan penelitian yang mencakup proses dari perumusan masalah hingga akhir penelitian. Yang ketujuh yaitu diskusi hasil penelitian. Tahap akhir penelitian ini yaitu untuk membuat diskusi mengenai hasil penelitian yang membedakan pemahaman yang luas terhadap kasus yang diteliti. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian studi kasus. Ini terdapat beberapa jenis penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu studi kasus kasual. Jadi studi kasus kasual ini berfokus kepada menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala variabel seperti kolerasi, pola, arah, sifat, bentuk, dan juga kekuatan hubungannya. Yang kedua yaitu studi kasus deskriptif. Dilakukan untuk meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Yang ketiga yaitu studi kasus eksploratif. Digunakan untuk menggali informasi yang dapat dipelajari dari suatu kasus seperti individu, kelompok, organisasi, ataupun lembaga. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian etnografi. Jadi penelitian etnografi ini adalah merupakan metode penelitian ilmu sosial yang melibatkan pengamatan dan partisipasi dalam budaya dan kultur. Peneliti etnografi mengamati dan mencoba untuk bersatu dalam kehidupan budaya kelompok orang yang diteliti. Metode ini menggambarkan suatu kelompok budaya dengan mengeksplorasi kepercayaan bahasa dan perilaku untuk mengkritisi isu-isu mengenai kekuasaan, perlawanan, dan dominasi Jadi etnografi ini memungkinkan peneliti untuk melihat dunia dari perspektif subjektif individu yang terlibat dalam penelitian mereka. Ada beberapa jenis penelitian etnografi. Yang pertama yaitu etnografi realis. Penelitian ini menggambarkan suatu budaya secara objektif. Laporan yang ditulis sesuai dengan apa yang diamati dan didengar dari informasi tanpa dipengaruhi oleh bias pribadi. Penilaian subjektif atau tujuan politik peneliti dalam menulis penelitian ini, peneliti menggunakan sudut pandang orang ketiga yang menyajikan fakta sosial. Selanjutnya yaitu etnografi kritis. Bentuk etnografi ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Dalam bentuk ini, peneliti bersikap untuk netral dan ikut memposisikan diri dalam penulisan laporan penelitian. Peneliti juga bersikap bias dengan membela kelompok marginal. Tujuannya adalah untuk mendorong adanya perubahan agar tidak ada lagi kelompok yang terpinggirkan. Baiklah teman-teman, ada beberapa tahapan dalam penelitian etnografi. Yang pertama yaitu menetapkan siapa informan penelitian. Informan dalam penelitian etnografi ini menjadi hal utama dalam melakukan pengumpulan data. Jadi, pastikan untuk memilih informan yang tahu dan paham tentang permasalahan yang terjadi. Yang kedua, yaitu melakukan wawancara terhadap informan. Saat informan sudah ditentukan, pastinya peneliti akan menjadwalkan wawancara untuk menggali informasi dan pemahaman terkait dengan penelitian. Nah, dalam wawancara, peneliti perlu menjelaskan tentang tujuan yang dilakukan dalam wawancara. Yang ketiga yaitu membuat catatan hasil wawancara. Biasanya dalam sesi wawancara, peneliti menuliskan langsung jawabannya dalam catatan wawancara, biasanya berupa laporan ringkas, jurnal, ataupun logbook. Selain itu, peneliti juga bisa langsung melakukan analisis terhadap jawaban tersebut. Yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan deskriptif. Peneliti bisa langsung mengajukan pertanyaan secara deskriptif untuk menjelaskan maksud tertentu. Yang kelima, yaitu melakukan analisis terhadap hasil wawancara. Peneliti melakukan analisis dengan simbol dan makna yang telah disampaikan informan. Di sini, peneliti melakukan coding ataupun pengkodean terhadap hasil wawancara. Yang keenam, yaitu membuat analisis domain. Pada langkah ini, peneliti membuat
istilah pencakup dari apa yang disampaikan informan. Istilah-istilah ini memiliki keeratan hubungan kebahasaan secara sistematik yang jelas. Yang ketujuh yaitu mengajukan pertanyaan terstruktur sebagai pelengkap. Pada langkah ini, peneliti etnografis setidaknya punya pertanyaan terstruktur untuk melengkapi pertanyaan yang kecil-kecil atau pertanyaan deskriptif. Yang kedelapan yaitu membuat analisis taksonomi. Taksonomi adalah upaya pemfokusan pertanyaan yang telah diajukan. Yang kesembilan yaitu identifikasi dengan analisis komponen. Analisis komponen sebaiknya dilakukan ketika dan setelah di lapangan. Hal ini untuk menghindari manakala ada hal-hal yang masih perlu ditambah, segera dilakukan wawancara ulang kepada informan. Yang ke-10 yaitu menemukan tema. Keberhasilan seorang peneliti dalam menciptakan tema budaya, berarti keberhasilan dalam penelitian. Yang ke-11 yaitu menulis etnografi. Sebaiknya dilakukan secara deskriptif dengan bahasa yang tepat dan lancar. Jika kemungkinan harus bercerita tentang sesuatu fenomena, sebaiknya dilukiskan dengan enak dan tidak membosankan pembaca. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian fenomenologi. Jadi penelitian fenomenologi ini merupakan salah satu metode penelitian yang berfokus pada pemaknaan dan pemahaman fenomena secara mendalam. Fenomenologi pertama kali diusung oleh Edmund Husserl, seorang filsuf dari asal Jerman dan berasal dari bahasa Yunani yang berarti gejala atau menampakkan diri. Tujuan utama dari studi fenomenologi ini adalah untuk mendalami fenomena berdasarkan pengalaman seseorang terhadap suatu permasalahan. Dalam penelitian fenomenologi ini terdapat dua fokus utama, yaitu tekstural dan juga struktural. Jadi tekstural ini berkaitan dengan deskripsi secara rinci mengenai pengalaman subjek penelitian, sedangkan struktural berkaitan dengan analisis terhadap struktur dan makna dari pengalaman tersebut. Adapun metode penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti pada kesadaran pengalaman manusia dengan fokus dan makna. Pendekatan ini tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Peneliti dalam studi ini melakukan wawancara mendalam, observasi, dan diskusi bersama subjek penelitian untuk memahami secara detail pengalaman subjek terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk mengidentifikasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seseorang dalam kehidupan ini. Metode ini didasari oleh pengalaman subjektif individu dan memungkinkan untuk mengungkapkan konsep-konsep yang seharusnya ada dalam diri individu. Nah, jadi teman-teman, dengan pendekatan fenomenologi, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana individu merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena yang mereka alami. Studi kasus tunggal atau kumpulan sampel yang sering digunakan dalam penelitian ini untuk memahami dampak fenomena pada individu serta untuk mengidentifikasi kesamaan dalam perilaku sekelompok orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian grounded theory. Jadi teman-teman, grounded theory adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan teori dari data lapangan. Penelitian ini merupakan metode riset kualitatif yang menggunakan suatu prosedur yang disistematik untuk mengembangkan suatu teori secara induktif. Grounded theory ini dimulai dari suatu pertanyaan yang masih belum jelas dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan secara dari data lapangan. Nah, jadi teman-teman, metode ini cocok digunakan untuk mengembangkan teori dan reputasi yang mapan untuk mempelajari perilaku manusia. Adapun tujuan utamanya adalah pembangunan teori dan metodologi yang telah menetapkan pedoman untuk melakukan peneliti dan menginterpretasi data. Proses penelitian grounded theory melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis data, dan pembentukan teori. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara yang tidak terstruktur, di mana pertanyaan tidak terstruktur merupakan interaksi antara pewawancara dengan responden. Analisis data dilakukan dengan cara teorisasi data yang merupakan proses untuk
mengembangkan konsep-konsep dan kategori-kategori dari data yang telah dikumpulkan. Pada tahap pembentukan teori, peneliti menggabungkan data yang telah dianalisis untuk membentuk teori yang menggambarkan subjek yang diteliti dengan memperkuat dengan teori-teori yang sudah ada. Grounded theory tidak bertujuan untuk mengidentifikasi dan membuktikan hipotesis, melainkan untuk menggabungkan teori yang berdasarkan dengan data. Grounded theory ini memiliki dua versi utama, yaitu Straussian dan Glasserian. Straussian adalah lebih populer di dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan komunikasi dan manajemen, sementara Glasserian lebih terfokus kepada pendekatan fenomenologi. Baiklah teman-teman, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan jenis-jenis penelitian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.